merupakan tujuan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 bagian keempat. Pembangunan tidak hanya dilakukan dengan berfokus satu aspek, yaitu aspek pemberdayaan masyarakat seperti sektor pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, serta politik, namun juga berfokus pada aspek infrastruktur seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, serta pembangunan fasilitas umum lainnya. Karena proses pembangunan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dengan implementasi AMDAL yang sesuai dengan peraturan yang ada, diharapkan akan berdampak positif pada pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan atau Sustainable Development. AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Pengertian AMDAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 ialah kajian atas dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. AMDAL merupakan analisis dari berbagai macam faktor seperti fisik, kimia, sosial, ekonomi, biologi, dan budaya. Landasan hukum yang tetap bagi AMDAL yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang izin lingkungan, yang mana peraturan tersebut merupakan dasar hukum yang terbaru. AMDAL dibuat saat kegiatan perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup sekitarnya, memiliki fungsi serta tujuan untuk mengkaji dan menganalisa pengaruh dari siklus lingkungan itu sendiri yang berubah berdasarkan kejadian deskriptif yang dapat terlihat secara fisik maupun non-fisik. Ini merupakan fungsi dari AMDAL. Yang pertama sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan suatu wilayah. Yang kedua untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan atas kelayakan sebuah lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan tertentu. Yang ketiga untuk membantu memberikan masukan dalam rangka menyusun sebuah rancangan yang terperinci dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Yang keempat memberikan masukan dalam suatu proses penyusunan rencana, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang kelima membantu memberikan informasi terhadap masyarakat tentang dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Yang keenam adalah sebagai rekomendasi utama untuk sebuah izin usaha. Yang ketujuh sebagai izin kelayakan lingkungan hidup. Manfaat AMDAL sebagai berikut. 1. Manfaat AMDAL untuk pemerintah. AMDAL dapat membantu proses perencanaan dan mencegah pencemaran dan kerusakan yang terjadi pada lingkungan. Yang kedua, manfaat AMDAL untuk pemerkasa dan atau pelaksana usaha. AMDAL dapat membantu membuat usaha dan kegiatan menjadi lebih terjamin dan aman. Yang ketiga, manfaat AMDAL bagi masyarakat. AMDAL dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai dampak yang terjadi ke depannya setelah usaha atau kegiatan tersebut dijalankan. Dengan AMDAL, tujuan AMDAL yaitu 1. Sebagai tanggung jawab untuk generasi mendatang atau responsibility to future generation. Yang kedua, untuk menjamin lingkungan hidup yang berkualitas bagi rakyat. Yang ketiga, upaya menghindari dampak lingkungan yang tidak diinginkan. Yang keempat, upaya menjaga kelestarian warisan budaya nasional. Yang kelima, upaya untuk mencapai keseimbangan sumber daya menurut populasi. Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung atau Jalan Tol Kapal Betung adalah mega proyek infrastruktur jalan tol sepanjang 111,6 km yang membentang dari Kayu Agung hingga Betung. Jalan tol ini merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera dan pembangunannya diperkirakan menelan biaya sekitar 1,3 triliun. Jalan tol KAPB tahap 2 ini terdiri dari beberapa seksi, yaitu seksi 1 yang dimulai dari Kayu Agung hingga Keramasan, seksi 2 dimulai dari Keramasan hingga Musilandas, dan seksi 3 dimulai dari Musilandas hingga Betung. Pada pengambilan tugas ini kami berfokus pada seksi 3 yang dimana dimulai dari STA 75 plus 00 sampai 84 plus 825, dilanjutkan dari STA 84 plus 825 sampai 90 plus 690. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Salsabila Putri Adinda, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya yang sedang magang di Tol KAPB.
Baik, di sini saya sedang bersama warga sekitar di proyek pembangunan KAPB. Di sini saya akan mewawancarai mengenai analisa dampak lingkungan yang terjadi. Baik, sebelumnya Bapak, perkenalkan saya Salsabila. Di sini saya berbicara dengan Pak siapa ya, Pak? Pak Anton ya Bapak. Oke Bapak, di sini saya akan mewawancari Bapak mengenai analisa dampak yang terjadi Pak dari pembangunan proyek KAPB ini. Untuk pertanyaan yang pertama itu Pak, apa sih Pak dampak lingkungan yang paling terasa dari dari pembangunan proyek KAPB ini bagi warga sekitar ini Pak? Untuk dampak proyek tol ini, kalau hujan itu sering terjadi genangan air karena akses air atau jalan air itu banyak yang tertutup. Banyak yang tertutup dari gara-gara pembangunan ini Pak ya? Oh, oke Pak. Baik, untuk pertanyaan kedua itu Pak, ekonomi di sekitar pembangunan proyek ini Pak, apakah ada peningkatan atau perubahan? Misalkan Pak ya, di sekitar sini itu ekonominya jadi melonjak Pak, karena kan banyak pegawai-pegawai sini kan Pak, yang pastinya lagi istirahat nanti butuh minum atau makan cemilan gitu Pak. Ya alhamdulillah kalau untuk peningkatan istilahnya pendapatan terjadi karena sini banyak istilah yang bekerja juga, orang-orang sini juga ada yang ikut bekerja, jadi penghasilan mereka itu berdampak. Jadi secara nggak langsung Pak, dampak positifnya itu warga-warga sekitar itu ikut bekerja ya Pak ya di sini. Oke baik Pak, untuk yang terakhir ini Pak, harapan Bapak nih atas pembangunan proyek KAPB ini Pak. Harapan kita ke depan, walaupun istilahnya nanti ini terjadi istilahnya penyekatan ataupun pemagaran, ya tolong nanti masyarakat di Pura Setio ini dilibatkan untuk bekerja baik kasar ataupun istilahnya enaknya. Jadi itu Pak ya, kebagian semua Pak ya dampaknya Pak ya, baik positifnya. Baik, sekian Pak wawancara hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya Pak. Coba selesai. Baiklah, saya akan mewawancarai pihak BTS kita untuk mengenai dampak yang dirasakan masyarakat terhadap proyek pembangunan tol Kapal Betung ini, Pak. Selanjutnya, perkenalkan saya Aldi Manala Putra, mahasiswa magang dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Mohon izin Pak, di sini kami ingin mewawancarai Bapak mengenai dampak pembangunan proyek tol Kayu Agung Palembang Betung terhadap masyarakat. Sebelumnya, boleh Bapak perkenalan Pak? Saya perkenalkan diri, nama saya Yogi Arido, jabatan sebagai Humas KAPB 2, paket 2, khususnya dari STA 42500 sampai 5200 dan di Pangkalan Balai dari STA 84 sampai dengan 90. Apakah sejauh ini ada kendala dari masyarakat Pak? Ini kan awalnya lahan biasa untuk menjadi proyek. Sejauh ini kalau kendala lahan itu pasti ada, namanya warga itu lahan kadang-kadang dampaknya masalah harga, masalah polusi, dan masalah batas-batas atau terawang dalam bahasa dari sini. Dan juga untuk materi yang sisa seperti yang di matching plan itu sama sisa-sisa itu kan Pak, yang bekas yang pancang itu cek mana tuh? Kalau sisa-sisa limbah dari tiang pancang itu kita tanam agar tidak mengganggu masyarakat kita. Dan untuk yang packing plan itu biasanya langsung kita kubur juga. Gitu. Jadi tidak terdampak langsung ke masyarakat ya? Oh tidak. Mungkin yang terakhir, harapan Bapak untuk proyek ini apa? Harapan kami dari pihak PT Waskita Karya bahwasanya proyek ini bisa digunakan oleh seluruh masyarakat, terutama di Desa Pangkalan Balai dan pada umumnya pada masyarakat yang pengguna jalan untuk jalur mudik ataupun untuk jalan alternatif agar melintas jalan tol ini bebas hambatan, aman dan terkendali. Baiklah, itu saja wawancara. Terima kasih. Lagi lagi ada waktu demo tadi ya.
dari mahasiswa magang dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Bapak Joko. Baik Bapak Joko. Langsung saja ya Pak, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar AMDAL. Salah satunya itu adalah upaya apa saja yang dapat dilakukan agar warga sekitar tidak terganggu selama proses pembangunan jalan tol ke APB ini Pak. Pertama, akses kalau kita ganggu kita alihkan. Kalau misalnya dampak apa saja Pak yang akan terjadi setelah bagi lingkungan sekitar setelah pembangunan proyek jalan tol serta cara mengatasi dampak tersebut Pak? Setelah selesai maksudnya. Iya, setelah selesai. Setelah selesai biasanya bising, tidak ada kendaraan, Selain itu cara mengatasinya bagaimana Pak? Untuk mengatasi kebisingan tersebut. sosialisasi ke warga. Baik, kalau untuk pertanyaan terakhir itu yang akan saya tanyakan seperti harapan Bapak setelah adanya tol ke APB ini apa Pak? Harapannya kemacetan logistik dapat cepat sampai, barang-barang tiba, jalannya lebih cepat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan ya Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya perkenalkan Pak, saya Evan Nusain dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil, Pak. Oh ya. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dampak dari pembangunan tol ke APB ini kepada masyarakat sekitar, Pak. Ya. Nah, sebelumnya mohon maaf Pak dengan Bapak siapa? Edi Yusuf, Edi Yusuf, mantan RT mantan RT. 14 Kelurahan Satrio. Nah, untuk pertanyaan pertama ya Pak. Hmm. Nah, menurut Bapak dampak negatif dan positifnya dari pembangunan tol ke APB ini ke masyarakat sekitar itu gimana Pak? Kalau dampak negatifnya pada saat hujan, Ya. itu negatifnya ya pada umumnya masyarakat ini kan anak-anak sekolah ini kan memang agak terganggu, tapi negatifnya itu tidak ada pula. Dampak positifnya alhamdulillah kami di sini ini terbantu dengan adanya pembangunan tol, terutama PT Waskita, packing plan kan, alhamdulillah terbantu baik penerangan maupun masalah ada keperluan terutama masyarakat RT 14 Kelurahan Satrio ini kan alhamdulillah dibantu. Bantu. Jadi untuk dampak negatifnya tuh negatif Pak, paling Nah, banyak ke sisi positifnya. Nah, banyaknya ke positifnya daripada negatifnya. Kalau dampak negatifnya itu enggak puluh lah, biasa wae ya. Nah, pada waktu hujan-hujanan lagi pembangunan pertama, kalau sekarang ini kayaknya enggak ada dampak lagi karena terhalang kan. Nah, pada saatnya kemarin itulah waktu pembangunan pertama. Memang kena jalan kan, terutama kan untuk anak-anak sekolah, terutama kan nak begawi ini di sini nih kan terutama masyarakat sini nih yaitu potong karet, terus pegawai perusahaan kayu kan, somil kan, nah, karena nyebrang ke pemberian ya itulah dampak negatifnya itu cuman kurasa ada pulau ini istilahnya kan ngorong begawi ya. Iya. Nah, selanjutnya Pak untuk pertanyaan keduanya tuh, nah untuk masalah ekonomi Pak dari pembangunan tol ini ada Pak apa tuh? Apa ekonominya meningkat atau menurun untuk masyarakat sekitar sini? Alhamdulillah kalau dampak ekonomi terutama ada pembangunan ini alhamdulillah meningkat, terutama warung-warung warga terutama RT 14 ini RW 03 Satrio alhamdulillah dati bisa dampak istilahnya alhamdulillah pokoknya ada peningkatan. Oh,
Jadi selama ada pembangunan ini jadi ekonomi itu ada peningkatan Ada ya Pak? peningkatan. Nah sekarang ini maklumlah, sekarang ini kan memang ada merosotnya PT ini kan tambah mano apa halnya kita udah tahu kan. Memang ada pengurangan pekerja. Kalau pertama dulu alhamdulillah warung itu Mbak malah, istilahnya itu warung nasinya itu sampai ratusan bungkus per hari ya. Itu 2 kali tuh, sore dari pagi istilahnya setengah hari kan, jam makan siang sampai malam itu kan 260 bungkus Itu per hari? per hari. Itu catering dan itu untuk di PT sini alhamdulillah. Kalau masalah keuangannya lancar. Lancar ya? Sekarang inilah yang agak merosot. Ya memang pembangunan ini tetap berjalan, cuman tidak semacam pertama dulu. Nah, untuk pertanyaan terakhir Pak, mungkin harapan Bapak setelah tol ini dibangun atau sudah jadi, itu harapan Pak gimana? Harapan kami terutama dengan PT Waskita, terutama kan pembangunan tol ini, harapan ke depan itu kan setelah selesai ini ya saya juga langsung mengingat itu kan dulu ada istilahnya kompromi mengenai masalah jalan terutama Kriomos ini dari pangkal sampai ke ujung ini dicor ya, karena udah ada komitmen itu ya. Harapan kami kan itu apa masalahnya terutama setelah selesai pembangunan ini kan itulah kenang-kenangan. Mungkin itu Pak yang Ya. perlu ditanya tuh. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Maaf apa tuh kalau ganggu. Ada ganggu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Iya. Jadi, kesimpulan keseluruhan dari hasil wawancara sebelumnya, ada dampak negatifnya yaitu banjir, tetapi segera bisa ditangani dengan membuat drainase sementara. Dan jalan warga lokal terganggu, tetapi bisa ditangani secepatnya. Dan untuk sisa 5 material seperti tiang pancang, bisa digunakan kembali untuk sambungan jika masih memungkinkan. Dan untuk sisa material beton, bisa ditampung di batching plant. Dan dampak positifnya, dengan adanya proyek ini, terkhususnya untuk warga sekitar, mengalami peningkatan ekonomi, seperti warungnya dibelanjakan terus, dan untuk warga lokal banyak mendapatkan pekerjaan di proyek ini, terkhususnya warga sekitar. Itulah kesimpulan dari wawancara kelompok kami. Inilah hasil analisis dampak lingkungan dari proyek tol KAPB ini.